Selamat datang, berjumpa lagi di pertemuan kita kali ini di RPL 104 mengenai analisis dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Adapun yang akan kita bahas untuk materi kali ini adalah mengenai bisnis analis role atau peran dari seorang bisnis analis. Adapun capaian pembelajaran kita untuk materi kali ini adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan mengenai bisnis analis roles atau peran-peran yang memang dimiliki oleh seorang bisnis analis. Outline-nya apa aja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai requirement analyst role, analyst responsibility, essential analyst skill, good requirement analyst, dan who can be the analyst. Kita lihat untuk saat yang pertama, kita mulai dulu dari peran dari requirement analyst. Kita tahu bahwa ketika kita bicara mengenai pengembangan perangkat lunak, maka ada banyak aktivitas yang seharusnya dilakukan pada tahapan rekayasa kebutuhan. Nah, dari banyaknya aktivitas tersebut, maka kita perlu setidaknya menunjuk salah satu untuk menjadi requirement analyst. Ya. Apa sih peran dari seorang requirement analyst? Nah, yang akan dikerjakan oleh seorang requirement analyst adalah dia akan bertanggung jawab terhadap collecting, ya, mengumpulkan terhadap rekayasa kebutuhan, menganalisis hasil dari rekayasa kebutuhan tersebut, mendokumentasikan, lalu kemudian memvalidasikan kebutuhan, ya, yang memang sudah disampaikan oleh stakeholder pada saat tahapan collecting itu. Jadi benar nggak nih, kalau dia sudah menuliskan atau menjabarkan kebutuhannya, benar nggak kebutuhan inilah yang memang kemudian dibutuhkan oleh si eh, stakeholder tersebut, ya. Nah, peran ini itu juga dikenal dengan berbagai macam nama. Ada bisnis analis, ada requirement analis, ada requirement engineer, ada juga disebut sebagai requirement manager. Peran dari seorang requirement analis. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa requirement analis adalah merupakan peran dari seseorang pada suatu proyek. Dia bukan hanya sekedar job title belaka, ya. Maka daripada itu, siapapun yang berada pada proyek ini itu bisa mendapatkan tanggung jawab menjadi seorang requirement analis, ya. Seorang analis harus memiliki kemampuan yang mencukupi, ya, pengetahuan dan juga personality yang memang dibutuhkan oleh seorang analis. Ini adalah bagian dari di mana sih posisi dari seorang bisnis analis atau seorang requirement analis. Sebelum saya jelaskan di situ, saya sampaikan dulu bahwa apapun namanya, bisnis analis, requirement manager, dia tetap melakukan peran yang sama. Ya. Kalau di sini dikatakan bahwa business analyst atau requirement analyst is the bridging the communication between the customer and development. Artinya, dia melakukan atau menjembatani antara eh, internal tim dengan eksternal tim misalnya. Internal itu dari project, sponsor, software developer, testing, dengan para para eh, para stakeholder yang lainnya, business user, dan seterusnya. Ketika nanti seorang developer membutuhkan sesuatu, maka dia akan berkomunikasi dengan bisnis analis. Kalau bisnis analis belum memiliki jawaban untuk diberikan kepada developer, maka dia kemudian akan bertanya kepada stakeholder, bisnis user, atau yang lain. Seperti itu. Kalau seorang project sponsor menanyakan mengenai business requirement, maka seorang bisnis analis nanti akan menanyakan kepada stakeholder juga. Kalau di bagian testing menanyakan mengenai fungsional dan non-fungsional, nanti kemudian akan ditanyakan kepada project manager di bagian klien, seperti itu. Tapi kalau seandainya bisnis analis bisa menjawab, maka tidak perlu sampai ke tahapan eksternal. Maka cukup dia sendiri yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari developer ataupun juga tester. Sekarang kita melihat
tanggung jawab dari seorang analis. Poin yang pertama menyatakan bahwa dia bertanggung jawab terhadap mendefine business requirement. Maksud bisnis di sini adalah segala aktivitas atau apapun yang dilakukan berhubungan dengan si aplikasi itu nantinya. Jadi kalau dia ternyata nanti mengembangkan aplikasi untuk laundry, maka aktivitas-aktivitas seperti menerima pakaian, menghitung berapa yang harus dibayar gitu ya, kemudian memonitoring status pakaian yang dicuci dan seterusnya, itu sudah merupakan bagian dari business requirement. Kemudian, dia juga bertanggung jawab mendefine project stakeholder dan user class. Artinya dia akan menentukan siapa stakeholdernya dan apa saja user classes-nya. Kemudian dia akan melakukan yang namanya requirement elicitation atau tahapan-tahapan dan bagaimana cara mengumpulkan kebutuhan, rekayasa kebutuhan itu. Dengan cara melakukan doing interview atau workshop, menganalisis dokumen, mengunjungi customer site, kemudian juga menganalisis bisnis proses, workflow, tasks, kemudian menganalisis other competitive product, bahkan dia akan bisa juga melakukan reverse engineering. Ya. Kalau untuk analisis dokumen, misalnya aplikasi yang dikembangkan berupa aplikasi perpajakan. Aplikasi perpajakan tentu memiliki aturan-aturan berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, dia melihat tuh dari dokumen undang-undang tersebut mengenai aturannya, hitungannya seperti apa, dan seterusnya. Kalau visit the customer site, maka itu juga bisa menjadi nilai tambah ketika dia menyusun dokumen requirement. Artinya dia bisa tahu bahwa aplikasi ini nanti akan diletakkan oleh customer itu di mana. Apakah di dalam ruangan, apakah di luar ruangan, atau bahkan dia diakses oleh banyak orang. Contoh, misalnya membuat aplikasi untuk antrian, di mana kita tahu itu diletakkan di luar ruangan dan diakses banyak orang. Maka tentu eh, yang harus dipikirkan adalah bahwa UI-nya ramah terhadap hal tersebut. Kalau UI-nya ramah, ya, maka tentu penggunaan aplikasinya baik. Maksudnya bagaimana? Ya tentu harus mudah ketika diakses. Karena kalau dia menggunakan mesin antrian berarti touchscreen, maka harus UI-nya ramah dengan touchscreen dan seterusnya. Kalau reverse engineering bagaimana? Kalau aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi yang memang sudah ada dan ingin ditambahkan fiturnya atau bahkan ingin buat baru, tapi memang berdasarkan aplikasi tersebut, maka dilakukanlah reverse engineering. Reverse engineering adalah membalikan semua proses rekayasa sebelumnya, mulai dari paling akhir hingga ke paling awal. Artinya, dia melakukan analisis terhadap aplikasinya, mencoba memetakan data apa saja yang dihasilkan oleh aplikasi, dan seterusnya. Lalu melakukan analisis requirement. Ya, ini tentu ya, ketika dia sudah melakukan proses requirement, dia tentu harus melakukan analisis terhadap apa yang dia sudah kumpulkan. Dan dia akan menuangkannya menjadi menulisnya dalam bentuk dokumen. Seperti itu. Analis write a requirement in document. Ya, garis bawahi bahwa ia harus mudah dimengerti. Nah, itu yang menjadi penting. Bagaimana cara dia agar memudahkan setiap orang yang membacanya mengerti? Dia bisa menggunakan beberapa bantuan, kayak menggunakan tabel, menggunakan storyboard, menggunakan prototype, menggunakan UI gitu ya, menggunakan rancangan desain dan seterusnya, diagram, workflow dan seterusnya. Itu semua dapat digunakan supaya orang mungkin dengan mudah memahami dari dokumen tersebut. Kemudian lead a requirement validation, facilitate a requirement prioritization, ya. Kemudian managing requirement. Lalu sekarang kita lihat apa saja sih essential skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang analis. Di sini ada 9 misalnya. Tapi tidak menutup juga ada beberapa skill yang lain yang saya tidak tampilkan. Tapi kalau di sini kita lihat yang pertama adalah listening skill, kemampuan mendengarkan. Jadi seorang analis dia harus bisa mempunyai kemampuan mendengarkan. Artinya, dia tidak boleh memotong pembicaraan ketika stakeholder tersebut sedang menjelaskan mengenai deskripsi atau
goals dan needs-nya dia. Dia baru boleh kemudian berbicara ketika memang stakeholder tersebut udah selesai, gitu. Karena tentu kita tidak nyaman kalau kita sedang berbicara kemudian dipotong misalnya, ya. Kemudian kemampuan interviewing dan questioning skill. Jadi bukan hanya menanyakan pertanyaan yang sudah kita susun, tapi juga mampu mengembangkan pertanyaan tersebut. Mengembangkan itu artinya jika kita bertanya mengenai bagaimana Pak proses dari bisnis Bapak, ketika dia menjawab, kita juga bisa kemudian mengajukan pertanyaan kembali agar kita mendapatkan eh, kebutuhan atau yang rekayasa kebutuhan yang komplit. Artinya benar-benar kita menggali goal dan needs-nya apa, ya. Tujuan needs-nya itu bentuknya bagaimana dan seterusnya bisa kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang tumbuh tidak hanya dari sekedar satu pertanyaan. Lalu juga ada analytical skill, ada facilitation skill, observasi. Nah, ini kalau berkaitan ketika kita berkunjung ke customer site tadi gitu ya. Kemampuan writing skill dan modeling skill, artinya apa yang dia sudah kumpulkan harus juga dengan mudah dia tuliskan dalam bentuk dokumen gitu ya. Dan itu juga harus dengan mudah dibaca oleh orang lain. Kemampuan organisasi, interpersonal juga mendukung, dan serta creativity. Memang mungkin tidak ada yang memiliki kesemua atau kesembilan skill ini. Tapi pilihlah mereka yang memiliki paling banyak skill yang terdapat di sini. Jadi kalau di tim kamu ada satu atau dua orang yang dia bisa memiliki 4 sampai 5 skill yang ada di sini, maka tunjuk dia menjadi seorang analis di tim kamu. Seperti itu. Lalu kita lihat dari good requirement analysis. Nah, good requirement analysis is grow rather than train. Artinya dia akan terus tumbuh gitu ya. Dia akan terus tumbuh sesuai dengan experience yang dia kerjakan atau yang dia dapatkan. Nah, karena ini memang suatu pekerjaan yang berkaitan dengan soft skill seperti itu. Karena tidak melulu harus berkaitan dengan technological. Ya. There is no standard educational curriculum or job description for the analyst. Artinya memang bahwa tidak ada standarnya analis itu seperti ini dan itu nggak ada. Semua disesuaikan dengan kondisinya seperti apa dan pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkannya. Ya, baik dari practical knowledge, dari keilmuan engineeringnya, ya, dari project management, teknik dan tools yang dia pernah gunakan, quality, bahkan juga personality yang dirinya miliki. Sekarang kita lihat, who can be the analyst? Artinya siapa nih yang kemudian sebaiknya menjadi seorang analis di tim saya? Karena memang di tim saya tidak ada orang yang di-set dari pertama sebagai seorang analis. Namun karena dikatakan di awal setidaknya harus ada satu yang menjadi analis, maka kita harus memilihnya. Nah, ini ada beberapa background yang berbeda yang bisa berpotensi sebagai seorang analis. Ada ex-user yang pertama, artinya mantan pengguna, gitu ya. Kita bisa menunjuk seseorang yang memang pernah menggunakan aplikasi serupa. Artinya misalnya kita mau bangun suatu aplikasi finance. Di tim kita ada yang dulu pekerjaannya sebagai staff finance. Nah, kita bisa nih menunjuk dia sebagai seorang requirement analyst. Namun ada dua, positif dan negatifnya. Positifnya, dia sangat mengerti mengenai proses bisnis dari seorang finance. Seperti itu. Negatifnya, dia tidak memiliki kemampuan teknikal untuk dapat berkomunikasi dengan tim development. Kayak gitu. Dia akan kesulitan menerjemahkan bahasa general menjadi bahasa teknis yang mudah dimengerti oleh technical team. Itu kemudian menjadi negatifnya. Yang kedua adalah ex-developer atau mantan dari programmer misalnya. Dulu pekerjaannya adalah programmer, developer, dan seterusnya. Positifnya, dia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan technical team karena memang dia punya pengalaman experience menjadi technical team, ya, menjadi seorang developer. Artinya dia dengan mudah menerjemahkan bahasa-bahasa general menjadi bahasa teknis. Negatifnya, karena dia mungkin banyak bekerja dengan technical team, dia jarang melakukan komunikasi atau berhubungan dengan banyak orang, mungkin dia akan kesulitan dalam melakukan proses elicitation pada tahapan requirement. Seperti itu. Artinya ketika dia berdiskusi, wawancara, atau seterusnya,
itu kan menjadi nilai minusnya, gitu ya. Dua hal ini dapat dicontohkan oleh satu kasus misalnya seperti ini. Ketika kita bertanya kepada stakeholder, stakeholder bilang kalau dia ingin suatu aplikasi yang dapat dengan mudah menerima banyak data, ya, lalu kemudian dengan satu klik bisa memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Bahasa generalnya seperti itu. Kalau seorang ex-user, dia akan menjelaskan ke technical team-nya sama dengan seperti itu. Nah, tapi kalau dia mantan seorang ex-developer, dia akan bisa dengan mudah menerjemahkan bahwa yang diinginkan oleh stakeholder itu adalah kemampuan importing. Kemampuan importing itu kan artinya kemampuan untuk mengimport dari format data yang berbeda untuk masuk ke dalam sistem. Contoh, ada data banyak di dalam Excel. Kemudian data dalam Excel itu bisa dengan mudah diinputkan ke sistem melalui satu kali pilihan, upload, selesai. Nah, ex-developer gampang tuh bilang ke technical team-nya, ini nih maksudnya import data dengan format Excel. Ex-user akan kemudian sulit menerjemahkan teknikalnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah seorang expertise, subject matter expert. Positifnya, dia tentu memiliki keilmuan dalam hal bidang yang sesuai dengan aplikasi tersebut. Misal, kalau aplikasi yang dibangun adalah aplikasi AI, Artificial Intelligence. Nah, kita cari seorang expertise yang di bidang AI, lalu kita misalnya di tim kita ada gitu ya, dulu dia pernah belajar AI misalnya. Lalu kita tunjuk dia menjadi seorang requirement analyst. Nah, positifnya, dia memang mungkin mengetahui mengenai metode atau teknologi apa yang akan kita gunakan. Nah, negatifnya, dia kemungkinan akan kesulitan juga berhubungan dengan si user, stakeholder, untuk kemudian mendapatkan needs yang dibutuhkan oleh uh, stakeholder tersebut. Jadi mirip-mirip kejadian dengan si ex developer tadi. Nah, lalu mana yang terbaik? Yang terbaik sebenarnya adalah kita pilih yang memang ex developer sebenarnya. Karena kelemahannya hanyalah dari sisi komunikasi. Dari sisi komunikasi itu bisa kemudian dilatih, kemudian berkembang berdasarkan sesuai dengan experience. Lalu ada konflik as a business analyst. Artinya menjadi seorang business analyst juga tidak akan terlepas dari konflik-konflik yang terjadi selama pengembangan aplikasi. Karena dalam pengembangan aplikasi akan melibatkan banyak peran. Ada analis, developer, user, manager, other stakeholder, dan segalanya. Setiap peran tersebut tentu tidak selalu percaya dan respect terhadap masing-masing motivasi atau berhubungan dengan needs dan constraint-nya. Nah, penting bisnis analis mengambil peran di sana untuk mencari win-win solution jika terjadi masalah di antara peran tersebut. Ya, pokoknya dia harus bisa menjamin bahwa si customer akan bisa puas dengan delivery produknya. Dia juga harus bisa menjaga development team agar bahagia ya, agar bisa senang dalam mengerjakan proyek tersebut dan seterusnya. Dan hal-hal yang lain yang terjadi mungkin aja in case terjadi pada proyek tersebut. Lalu summary dari pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, requirement analyst is a person which is responsible in garis bawahi collecting, analysis, documenting, validate and validate needs dari stakeholder yang ada di project. Ya. Dan garis bawahi juga bahwa menjadi seorang requirement analyst adalah peran di project tersebut. Jadi bukan hanya sekedar job title. Jadi siapapun yang ada di proyek tersebut bisa mendapatkan tanggung jawab menjadi seorang requirement analyst. Menjadi seorang requirement analyst artinya mempunyai kemampuan untuk menjadi jembatan dalam berkomunikasi antara si customer dan juga development teams. Artinya kita mampu menerjemahkan goal dan needs dari customer kepada development teams agar aplikasi yang dibangun bisa 100% sukses. Lalu kemudian hubungan terhadap analis, developer, user, manager, dan semua stakeholder atau siapapun yang berada di dalam ekosistem pengembangan aplikasi itu, ya mungkin aja terjadi beberapa konflik. Maka seorang analis juga harus bisa mencari win-win solution
agar setiap konflik yang mungkin timbul itu bisa teratasi. Dan untuk further reading-nya, teman-teman bisa membaca beberapa buku yang saya tambahkan di sini, seperti The Business Analyst Handbook, The Power of the Agile Business Analyst, dan The Enterprise Business Analyst. Kalau teman-teman nanti ingin menambah pengetahuan mengenai requirement analysis, buku ini bisa menjadi referensi yang bagus. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan masuk lagi atau jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya.